Sehingga secara keseluruhan kalau saya lihat makin berat. Nah, namun sekarang ini sudah mulai menggerogoti kelas menengah. Meraya mendekati 17 mulai kita pening-pening. 18.000 udah sakit berat kita. Puncak jatuh tempo utang-utang kita. Nah, puncak jatuh tempo tahun depan. Tahun depan ya? Mau tidak mau harus ada yang harus dikorbankan. Kalau dua yang saya katakan tadi harus maju, ya IKN harus stop. Mulailah terjadi konflik internal. Awal perpisahan Jokowi dengan Prabowo menimbulkan tension politik. Barangkali kalau dihitung-hitung sampai berapa lama tahannya kita? Paling lama 2026, meledaknya beneran. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Nah, ngomong-ngomong soal derita nih Bang. Rakyat Indonesia sekarang lagi menderita nggak kira-kira? Ini kan kita berapa hari ini banyak gonjang ganjing. Ada UKT naik, dibatalkan. Ada Tapera. Tahun depan PPN naik ya, 12%. Ada. Pajak pariwisata kemarin naik ya. Ya, antara 40 sampai 75. Ya. Nah, ini gimana nih Bang? Terakhir katanya pajak nggak tercapai ya. Yang Januari April menurun dari year on year-nya dari tahun lalu. Yaitu sejalan dengan penurunan aktivitas ekonomi, walaupun Januari Maret itu pertumbuhan masih di atas 5 sedikit, tapi semu, artinya ada penopang dari sektor-sektor tertentu tapi tidak merata. Sehingga secara keseluruhan kalau saya lihat makin berat, karena pertama kalau kelompok miskin dia terus menderita ya, nggak ada perbaikan berarti gitu. Nah, namun sekarang ini sudah mulai menggerogoti kelas menengah. Kalau orang miskin kan tidak punya suara, tidak ada yang memperjuangkan. Mereka tidak demo, mereka bertahan dengan sabar gitu ya. Loh, ada batas kesabaran. Iya. Kalau sudah melampaui batas kebakaran, amuk bisa terjadi. Tapi yang sekarang makin kelihatan itu kelas menengah. Dari data-data tabungan itu tadinya kan agak tersebar gitu ya, tabungan di bawah 100 juta, simpanan lah ya, di bawah saldo di ya? bank, tapi di bawah 100 juta, 100 sampai 200, 200 sampai 500 juta dan seterusnya ya. Nah itu tabungan yang di atas, di bawah 100 juta itu jumlah rekeningnya 99% hampir. 99%, tapi nilainya makin kecil. Jadi rata-rata per akun makin turun. Nah pertanyaannya, apakah orang yang kelas menengah yang di bawah itu lebih banyak nabung? Enggak, ternyata yang 100 sampai 200 juta, 200 sampai 500 juta, 500 sampai 1 miliar itu turun kelas. Jadi sudah makan tabungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari penjualan mobil sampai Januari April itu turun 20%. Kalau kita lihat penjualan mobil LCGC yang murah, paling murah, kemudian sedan dan macam-macam turun 20%, totalnya turun 20%. Tapi penurunan yang tajam itu yang kelas-kelas bawah. Juga truk dan pickup itu kan untuk angkutan logistik barang, angkutan barang itu juga drop tajam. Jadi makin sedikit yang atau pertambahannya makin sedikit sehingga tidak membutuhkan. Jadi kalau ekonomi maju kan barang dan jasanya, barangnya makin banyak diangkut, permintaan truk dan pickup naik. Kemudian indikator ketiga, sektor industri manufaktur terus melambat. Nah di industri manufaktur itu ada berbagai macam industri kan, industri makanan, minuman, industri pengolahan tembakau, industri garment, tekstil gitu, macam-macam gitu. Itu yang naik pesat cuma makanan minuman. Kenapa? Karena kalau kita mengalami kesulitan, makanan minuman kita korbankan belakangan kan. Yang kita korbankan barangkali ganti TV, ganti mobil, ganti kulkas gitu. Lihatan
kelas menengah yang lapisan menengah kan bisa dibagi-bagi tuh. Ya, menengah bawah, menengah bawah, menengah ini yang atas. terkena ini. Gitu ya. Nah, kalau mereka kemudian harga-harga kan mulai naik, merayap, walaupun masih merayap ya, merayap naik, terutama kebutuhan pokok nih, beras. Kita tahun lalu ngimpor 3 juta ton. Tahun 2022 kita mengimpor gula 6,5 juta ton. Kita menjadi pengimpor gula terbesar di dunia. 80% kedelai kita impor untuk tahu tempe. Ini yang kebutuhan pokok masyarakat aja. Mie instan dari gandum 100% impor. Ya. Nah, otomatis naik karena apa? Kan kita impornya pakai dolar, nilai tukar rupiahnya turun, ya otomatis naik. Nah, hari ini kalau saya tidak salah 6.200. 16.200. Kalau merayap mendekati 17 mulai kita pening-pening. 18.000 udah sakit berat kita. Karena apa? Oh, satu lagi, kita mengimpor 1 juta barrel minyak. 1 juta barrel per hari. Per hari. Uplifting kita berapa? Lifting turun. Sekarang sudah di bawah 600. Berarti kebutuhannya sekitar 1,6 juta barrel berarti ya? Ya, kira-kira segitu. Produksi kira-kira 600. Jadi 1 juta barrel per hari loh. Nah, harga minyak bulan April itu naik terus 88. Nah, tapi mengapa Pertalite tidak naik? Mengapa Pertamax tidak naik? Karena tidak dibolehkan. Nah, tengok aja Shell, AKR, semua kan udah naik ya. Kalau saya tidak salah, Pertamax itu 12.500, kalau Shell itu sudah 15.000 berapa. Nah, jadi dipaksa, siapa yang nanggung? Pertamina. Ya, di budget enggak gitu. Tapi lama-lama kan nggak bisa, kalau lama-lama bangkrut kan Pertaminanya. Nah, oleh karena itu pemerintah juga bisa nahan semua itu. Sekarang kenaikan harga masih gini merayap ya, tapi kalau sudah naik terlalu tinggi, APBN tidak bisa menutupi. Nah, pada saat itulah nyata derita rakyat itu dihadapi oleh sedemikian luas lapisan gitu, termasuk juga kelas menengah. Dan yaitu triggernya bukan trigger ya, yang paling susah yang mulai sangat sulit diserap adalah kalau rupiahnya jadi 18. Dari 15.000 pengalinya ke 18.000, 17 aja udah tidak bisa pemerintah mensubsidi terus-menerus kan. Akhirnya terpaksa harus dinaikkan, naik semua seperti kenaikan harga tahun minyak tahun 2022 ya Mas, kalau nggak salah ya. Dua yang tiba-tiba naiknya kencang. Nah, udah beras udah kemana-mana. Kira-kira titik krusialnya kapan nih? Karena dari eksternal kan kita ada bayang-bayang Perang Dunia Ketiga. Kalau kita lihat masih bisa dicari peredamnya, misalnya berutang, utangnya naik segala macam itu kan. Kalau kita tekor kan kita ngutang. Walaupun bunganya tinggi gitu ya, paksa obligasi berutang, ya, karena obligasi. kita terbitkan obligasi. Tapi ingat tahun depan itu puncak jatuh tempo utang-utang kita. Dari Mau yang jangka pendek, jangka panjang, yang 5 tahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun itu. Nah, puncak jatuh temponya tahun depan. Tahun depan ya. Jadi Pak Prabowo itu dapat warisan bom waktu sebetulnya, karena ditahan terus kan, yang ngutang terus kan, yang bayar kan bukan Pak Jokowi kan, yang bayar kan presiden selanjutnya itu. Sementara kebutuhan kan banyak. Nah, ini juga potensi krisis. Ada pos yang akan melonjak, yakni makan bergizi, namanya makan siang bergizi. Kemudian pertahanan, senjata, alutsista. Jadi anggaran Kemenhan itu, anggaran sektor pertahanan diperkirakan akan naik 2 kali lipat. Mengejar target apa namanya? Pak Prabowo. Persenjataan minimal itu. Dia tahu sekali kan betapa lemahnya pertahanan kita, persenjataan kita sudah tua, harus
perbarui karena dengan anggaran yang sekarang yang hanya 0,7% Iya, nggak nyampe dari 1% ya. PDB hanya cukup buat pemeliharaan plus senjata barunya kira-kira 20-an triliun. 20 triliun dapat apa? Yes. Paselem juga nggak cukup gitu kan satu. Nah oleh karena itu kelihatannya akan Dinaikkan. didorong. Nah harus ada yang dikorbankan kan? Karena penerimaan pajak tidak bisa naik-naik walaupun akan dinaikkan itu nanti saya naikkan tapi mengenai diri sendiri kan daya beli masyarakat makin lemah jadi efek netonya jadi Pertumbuhannya jadi bisa ini ya, karena minus kita ngandelin gitu. konsumsi Iya. masyarakat juga kan, pertumbuhan ekonomi. Nah jadi mau tidak mau harus ada yang harus dikorbankan. Kalau dua yang saya katakan tadi harus maju, ya IKN harus Stop. ditekan, Ditekan apa setidaknya di-stop? atau dipotong atau dihentikan Hentikan. sementara atau permanen. Nah mulailah terjadi konflik internal. Mulai awal perpisahan Jokowi dengan Prabowo menimbulkan tensions politik. Nah inilah ekonomi yang sedang naik tensinya, tensi politik, ya stroke lah kan. Iya, Tensinya udah double begitu, stroke. Nah, walaupun tidak hitung-hitungannya tidak jangka pendek gitu ya, tapi ya barangkali kalau dihitung-hitung gitu sampai berapa lama tahannya kita. Paling lama 2026 itu meledaknya beneran kalau tidak diselesaikan dari sekarang.